Tuhan, sekali lagi kami mohon pertolongan-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus sebagaimana Kau janjikan. Benar-benar ya Tuhan akan bekerja di tengah kami, sehingga firman-Mu ini boleh kami mengerti, boleh kami terima dengan hati yang terbuka. Dan firman-Mu ini sungguh ya Tuhan akan berbicara lagi, mengubahkan lagi hidup kami. Mari Tuhan berbicaralah lewat hamba-Mu, tolonglah dia dalam seluruh kelemahannya, agar kekuatan-Mu menjadi nyata. Tolonglah kami semua juga, karena siapakah yang bisa mengerti bahasa Tuhan? Siapa yang bisa mengerti pikiran Tuhan? Karena itu nyatakanlah ya Tuhan kepada kami, supaya kami boleh menangkap apa yang Tuhan maksudkan itu, dan sungguh firman-Mu itu akan berkuasa, bukan saja mengubah pikiran, tapi mengubah tingkah laku, mengubah kehidupan kami sehari-hari. Mari Tuhan berkatilah kami semua, berilah pertolongan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk. Kita akan membuka kitab Ibrani. Iya. Ibrani pasal yang ke-13. Ini khotbah di seluruh GKMI pada hari ini. Ibrani 13 ayat 20 dan 21. Hanya 2 ayat saja. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Mari kita membacanya bersama-sama, karena ini hanya 2 ayat ya, bisa kita baca bersama. Ya, sudah dapat semua? 1, 2, ya. Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya baca bahasa Karonya karena kayaknya ini tadi lebih dalam untuk saya memahaminya. Mungkin yang berbahasa Karo bisa tertolong sedikit ya. Di bata enggo mpekeke Tuhan ta Yesus ibas si matenari. Ia mempermakan simbelin nandangi kita biri-birina. Jana arah kematen na eme isahken di bata iketen janji sirasa lalap Di bata sumbul kemalemenate elah sincukupi keperlundu gunandalan kenesi sentudu ras peratenna janah dibatalah erdahin ibas kita arah Yesus Kristus gelah kita ngelakokan kai singena Athena man Kristuslah kemuliaan serasa lalap. Amin. Iya. Saya mempelajari kembali latar belakang kitab Ibrani ini ya. Kitab Ibrani ini ditulis kepada orang-orang Yahudi yang ada di perantauan, yang berada dalam keadaan menderita, aniaya, dan berbagai penderitaan yang lain. Tujuan surat ini dikirimkan adalah untuk memperkokoh iman. Ya, orang-orang yang percaya supaya dalam menghadapi
berbagai-bagai hal itu mereka akan berdiri teguh dan tetap hidup sesuai ya kehendak Allah. Ya. Dan ya kitab Ibrani ini benar-benar ya dapat diharapkan gitulah untuk betul-betul mengokohkan tadi ya iman mereka. Ya, tema yang kita akan angkat pada hari ini adalah Gembala Agung Segala Domba. Iya, Gembala Agung Segala Domba. Iya. Kalau berbicara tentang gembala, kita tidak bisa, pikiran kita ini lepas dari orang yang bernama Daud. Iya. Daud adalah gembala yang baik. Iya. Dan Daud sendiri digembalakan oleh Tuhan. Gembala yang digembalakan. Iya. Kalau kita nggak pernah digembalakan, kita nggak akan bisa menggembalakan orang. Jadi Daud digembalakan oleh Tuhan dari sejak masa mudanya. Iya, bagaimana ketika usia teenager ya, dia sudah mengenal Tuhan, dia sudah mengikuti Tuhan dalam hidupnya. Dan itulah sebabnya ketika Raja Israel kedua akan diangkat, walaupun saudaranya secara badan lebih kokoh, lebih kekar, ya, lebih dapat diandalkanlah kalau dari kokohnya badan. Tapi kita melihat bukan saudara-saudaranya itu yang diurapi menjadi raja, tapi Daud yang kecil, yang muda, yang hatinya pada masa muda itu sungguh ya melekat pada Tuhan, itulah yang harus ditunggu kedatangannya. Karena sebelum dia datang mereka semua nggak boleh makan. Mungkin papanya merasa anak ini terlalu muda, nggak layak untuk akan dipilih. Iya, tapi kalaupun papanya merasa nggak cocok atau saudara-saudaranya merasa nggak cocok, ini cocok kata Tuhan. Iya. Jadi kan kadang-kadang kita ini aku nggak cocok, kita bilang cocok kata Tuhan. Ada juga orang aku cocok kali lah katanya. Ya Tuhan bilang apa? Bagi Kamela cocok. Jadi akhirnya nggak dipakai oleh Tuhan juga. Iya. Karena ada kadang orang mau melayani ini kan kayak gitu dia kan. Cocok kali rasanya. Rasa Tuhan gak cocok. Ada pula orang, bagi aku seperti aku ininya gak cocoknya katanya. Iya, entah karena pendidikannya kurang, entah karena apalah. Iya, gak cocok. Iya, seperti Ibu Marlina ya, saya rasa dulu dia gak cocok jadi hamba Tuhan. Mengapa? Bahasa Indonesia aja berpasir-pasir, salah lalat. Iya, bahasa Karo cuma dia bisa. Kalau bahasa Indonesia dia udahlah susunannya itu mana subjek, predikat, objeknya gitu nggak jelas gitu. Jadi lah pada kuliah umum aja ku bilang. Kusuruh dia kuliah umum karena nggak cocok kurasa. Lalu kuliah umum lah dia, 2 tahun dia di kuliah umum itu. Ya, ngomong lagi dia, bukan sini tempatku Bu katanya. Jadi mana dia tempatmu, ku bilang. Aku dipanggil Tuhan ya aku katanya. Cuman aku yang bingung. Apa bisa nanti kayak gini. Inilah pertimbangan manusia. Tapi akhirnya memang saya setelah berdoa banyak bilang oke, baiklah kalau gitu tinggalkanlah kuliahmu. Masuklah kau ke belajar Alkitab gitu. Iya, dan kalau saya melihat hari ini, iya, yang nggak cocok kurasa itu cocok kata Tuhan. Iya, jadi orang-orang yang di pedalaman sana, di kampung antara, sampai di deleng-deleng sana, dia itu sanggup jalan kaki jauh. Jadi pergi dia kemana-mana, beritakannya lah Injil. Akhirnya di kampung antara itu
banyaklah orang menjadi percaya. Hari ini gereja sudah berdiri di sana. Mereka nanam apa namanya itu? Lengkong. Dari hasil lengkong itulah bisa membangun gereja. Iya, jadi orang-orang percaya di sana bersatu hati untuk nanam lengkong. Apa mereka tanam? Mahal semua. Iya, asal mereka tanam mahal. Jadi penduduk lain menengok-nengok mereka. Oh dia tanam lengkong, kita tanam juga. Kalau nanti dia nanam lengkong pasti uangnya tinggi gitu. Jadi mereka nanam juga ikut keberkatan. Iya, maka penduduk di sana yang belum percaya kepada Yesus pun ikut kecipratan berkat. Iya, ini gereja dibangun, mereka bangun rumah baru semua loh. Mereka membangun rumah dari situ, gitu. Iya, jadi mereka memang lihat kiblat mereka ke jemaat ini. Jemaat ini ngapain? Iya, jadi apa yang dilakukan jemaat itu, ya itu juga yang mereka lakukan. Pindah tanaman lain, mereka pindah juga tanaman lain. Kita akan diberkati kalau kita ikutkan apa yang mereka tanam. Iya, itulah terjadi sehingga gereja itu bisa berdiri ya. Dan saya rasa pastori juga, saya tidak tahu karena saya nggak ikut ke sana waktu peresmian gereja. Mereka ingin saya datang oleh karena saya ibu rohaninya, tapi jalan ke sana nggak memungkinkan, kaki saya lewat pun nggak bisa. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi ku anggap dulu, gua kinlah karibege kayak mana gini gitu ya. Tapi kalau Tuhanlah yang memang menetapkan orang, ya Tuhan berbuat mau lebih dari apa yang pernah saya pikirkan. Iya. Jadi di desa itu dia bisa pergi ke desa lain, anak gadis ya, anak perempuan ini. Perjuangannya luar biasa. Mengapa saya bilang luar biasa? Jalan ke kampungnya itu kalau kita naik kereta karena banyaknya batu besar, sering kita jatuh. Jadi dia berkali-kali jatuh itu di jalan menuju ke kampung itu. Tapi dia nggak mundur karena jatuh dari kereta terus-terusan, karena apalagi batu-batunya itu sampai sekarang lucu juga pemerintah ini dah. Itu sampai sekarang nggak diaspal sampai hari ini. Iya, makanya saya bilang marilah kita doakan biar diaspal, biar sebelum ibu mati sekali ibu ke sana gitu kan. Sekali saja, iya kan? Karena itu memang mereka merindukan dan saya pun rindu juga kayak mana kali lah ujungnya gitu. Iya, tapi Pak Abdi udah ke sana, Ibu Tio udah ke sana, memang ujung kali lah. Kalau nyebrang sedikit lagi sampai di gunung di Laukawar. Iya, jalan kaki ya nggak jauh dari situ. Sudah sampai di Tanah Karo di Laukawar sana. Iya, betapa hebatnya Gembala Agung segala domba ini tadi ya. Iya, Daud diangkat sedemikian, Marlina bisa seperti itu. Iya, saya merasa itu hal yang sungguh luar biasa. Mari kita kembali ke nats utama kita ini tadi. Kata yang pertama yang kita lihat hari ini, ya kalau di bahasa Karo itu menjadi ayat 21, tapi di bahasa Indonesia itu jadi ayat 20, Allah damai sejahtera. Jadi kata pertama yang kita perhatikan adalah siapa Allah. Allah di sini diperkenalkan sebagai Allah yang memberikan damai sejahtera. Di zaman kita hidup ini banyak orang gak damai. Iya. Gak usah dulu damai yang lain, damai dengan diri pun tidak. Tidak bisa menerima diri, ya. Damai dengan Allah gak ada, damai dengan orang gak ada, damai dengan diri gak ada. Walaupun agama ada, religion ada, agama dibuat supaya tidak kacau, supaya teratur, supaya damai, tapi tidak ada damai. Hari ini kita diingatkan ada Allah yang
ya sumber damai sejahtera. Iya, Allah sumber damai sejahtera ini bisa memberikan kita sejahtera kalau apa yang memisahkan kita dengan Dia itu diselesaikan. Ya, jadi ini tetap kita diingatkan, ada yang memisahkan kita dari damai sejahtera, dari Allah sumber dan dari damai sejahtera itu sendiri. Apa yang memisahkan kita? Ya itulah yang diceritakan Bapak Gio tadi ya kan. Hati yang perhati-hati, ya kan? Seperti yang dia mau, ya hidup dalam jalannya sendiri dengan hati yang sebenarnya tidak ada kepada Tuhan. Iya, hatinya ya kepada apa yang dia maulah. Kalau seperti itu kan nggak mungkin. God of peace, Allah damai sejahtera itu hadir, nggak mungkin. Maka tidak heran kita kalau orang memang nggak ada damai. Iya, kemana-mana perang. Iya, kemana-mana menimbulkan masalah. Kemana-mana memang nggak ada peace, tidur pun susah. Iya kan? Iya, bukan karena usia. Kalau yang usia tua ini memang Tuhan kasih jam tidurnya pendek supaya banyak waktunya berdoa. Karena dia aktif kali kan gak bisa lagi. Kalau yang muda ini kan kerja 8 jam dia. Iya, kalau cari duit dia banyak, apalagi dia, apa namanya itu? Lembur. Tapi orang tua jangankan lembur, mana bisa lembur yang normal saja, nggak bisa. Maka dia dikasih dia sedikit tidurnya, banyak doanya, bukan banyak mengeluhnya, bukan banyak merepetnya. Kalau 2 jam pun bisa badeh tidur, bersyukur. 2 jam itu pun cukup, kata Tuhan cukup. Jangan kita bilang, Tuhan bilang cukup 2 jam, kita bilang gak cukup. Jadi kalau kita gak tidur gak usah panik. 2 jam pun Tuhan kau rasa cukup, berikanlah itu. 1 jam pun kalau badek dia, nyenyak banget gitu ya. Itu nanti tubuhnya akan pulih kembali. Tapi yang muda jangan pula tidur pula kerja terus ya kan, karena dia memang masih otot-ototnya itu masih bagus. Iya. Jadi Allah damai sejahtera. Inikah Allah kita? Apakah Dia telah memberikan damai sejahtera dalam hati kita bagi orang Ibrani ini di tengah penganiayaan? Kalau di tengah keadaan memang nggak ada problem, siapapun bisa damai sejahtera. Tapi mereka ini sedang dianiaya, keadaan mereka sulit. Iya, bahkan dari segi keperluan pun bergumul. Iya, tapi di tengah keadaan begitu masih ada. Seperti burung yang pernah saya ceritakan, ya, yang bernyanyi di dalam batang pohon yang sudah berlobang. Masih trilili-lili dia. Dia masih tetap, aku puji juru selamat, bahasa burung ya. Iya, dia menyanyi memuji Tuhan walaupun di tengahnya angin puting beliung, pohon tumbang. Dia berada di kelang-kelang pohon itu, di tengah-tengahnya nyanyi dia. Ini kampungnya ini atau enggak ya? Bisakah kamu menyanyi ketika keadaan tidak seperti yang kita pikirkan? Masih bisakah kita memuji Tuhan? Masihkah Allah damai sejahtera memerintah dalam pikiran kita, dalam hati kita? Ya, bagaimana Dia bisa memerintah? Tentu bagian yang selanjutnya ini penting ya. Di sini dikatakan oleh darah perjanjian yang kekal. Kalau bahasa karonya tadi, ya, janah arah kematen na eme isahkan di bata
ikatan janji si rasa lalap. Saya terjemahkan, oleh kematiannya disahkan perjanjian kekal antara Allah dan manusia. Kalau sudah kita memiliki perjanjian dengan Allah, ya, kekal pula ini, bukan selama hidup. Ini sampai kepada kekekalan. Itu disahkan oleh darah Yesus. Inilah yang bisa membuat damai sejahtera itu sungguh-sungguh akan sangat terasa. Karena aku milik Tuhan. Sudah ada perjanjian kekal. Perjanjian pernikahan gak kekal loh. Itu sampai kapan? Sampai maut memisahkan. Ya kan? Gak ada sampai sorga. Gak ada. Karena di sorga tak ada yang namanya pernikahan. Iya, jadi perjanjian pernikahannya itu kami, aku menerima engkau. Baik dalam suka, baik dalam duka, baik dalam kaya, baik pas-pasan, baik dalam sehat, baik dalam sakit. Jangan lupa kalimat berikutnya, selama aku hidup. Kalau sudah mati nggak berlaku lagi itu. Iya, jadi perjanjian yang ini nggak kekal, padahal ini kan perjanjian yang baik. Nikah bukan kontrak ya. Karena kalau kita lihat kontrak nikah, bagi orang percaya nikah bukan kontrak. Iya, jadi kalau kita baca-baca gitu tulisan-tulisan atau kadang melihat film, kontrak marriage katanya. Loh, kok marriage kontrak? Bukan. Di Alkitab marriage itu covenant. Covenant itu apa? Perjanjian. Jadi perjanjian sah sampai mati. Makanya jangan melangkah kalau nggak jelas. Karena kalau nggak jelas sampai mati, nggak bisa pula ada jalan. Lah cocok mundur saja. Sudahlah. Makanya ada orang percaya yang pernah bilang sama saya, Bu, salah pilih aku katanya. Jadi kayak mana? Bolehkah cerai katanya sama aku? Masa aku lebih dari Tuhan? Tuhan aja bilang nggak ada perceraian. Masa kuyakan pula perceraian? Iya, perceraian hanya klausa khusus ya. Tapi secara umum Tuhan bilang tidak ada perceraian sampai kematian memisahkan. Darah Yesus, darah membuat perjanjian baru. Perjanjian baru ini tidak sampai hidup saja. Perjanjian yang baru ini terus sampai kepada kekekalan. Maka khasiat darah Yesus bukan untuk selama hidup doang, bukan. Khasiat darah Yesus itu sampai kemana? Kekekalan, sampai eternity loh. Sekali kita menjadi milik Tuhan, kita miliknya selama-lamanya. Makanya ada lagu itu ya, aku milik Tuhan selama-lamanya katanya. Meski dunia goncang, dia tetap memilih daku. Gak ada yang bisa memisahkan sampai kekekalan. Tuhan tahu milik kepunyaannya. Tuhan tahu apa yang mereka sedang derita pada waktu itu. Orang-orang Ibrani ini. Tapi dalam keadaan itu mereka milik Tuhan. Dan mereka memiliki Tuhan. Mereka milik Tuhan. Mereka memiliki Tuhan. Mereka tidak sendirian ketika mereka menghadapi berbagai-bagai hal dalam hidup. Never be alone. Tapi kalau bukan milik Tuhan, mana ada di situ Tuhan? Itulah maka sangat penting kepastian kita ini miliknya siapa. Kita ini milik siapa? Siapa yang ada di dalam kita? Siapa yang mempunyai kita? Siapa memerintah kita? Ini sangat penting. Siapa yang kita ikuti itu penting. Ya, jadi ini harus jelas ya. Karena kalau kepastian ini ada kan tenang.
Kenapa nggak tenang? Tuhan memiliki aku. Aku memiliki Tuhan. Tidak ada keterpisahan. Ya, tidak ada keterpisahan sampai kepada kekekalan. Apa nggak tenang kita? Iya. Kalau suami masih bisa duluan mati atau pergi pula dia berkhianat. Kawin pula dia the second woman. Iya, mati dia bingung kita. Ada orang bawa anak datang. Kan ada kasus-kasus seperti itu ya. Di rumah bagus-bagus. Mati dia. Datang mama bawa anak. Lalu bilang apa? Ini suamiku katanya. Coba, kayak mana lagi lah menghadapinya. Perjanjian Tuhan ini perjanjian kekal. Dia tidak ada istilahnya pengkhianatan. Dia tidak ada ketidaksetiaan. Dia setia sampai kekal. Dan itulah juga yang diharapkannya dari orang percaya. Sekalipun tadi banyak pergumulan di tengah-tengah orang Ibrani ini. Supaya orang Ibrani ini pun tidak akan pernah melepaskan dia. Apapun yang terjadi. Aku tidak akan melepaskan dia. Kenapa aku melepaskan dia? Hanya dia Tuhan. Hanya dia penebus. Hanya dia dan gak ada yang lain. Memangnya yang mana lagi yang lebih hebat dari dia mau diikuti di dunia ini? Tidak ada yang lebih hebat dari Tuhan di dunia ini. Mari kita lihat yang ketiga. Kata yang ketiga, kalimat yang ketiga, yaitu tentang kebangkitan tadi. Membawa kembali dari antara orang mati, Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Ini berbicara tentang Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Iya. Jadi ini rupanya menjadi penghiburan kalau kita ingat bahwa Yesus sudah dibangkitkan Allah karena berkenan kepada Allah dari antara orang mati. Tidak ada yang lain yang dibangkitkan oleh Allah dalam tubuh yang baru, tubuh kebangkitan. Lazarus pernah mati, dia dibangkitkan menjadi alat peraga kebangkitan. Tapi Lazarus masih bangkit dalam tubuh yang sama seperti semula dan dia akan mati lagi. Tapi Yesus dikaruniakan tubuh kebangkitan. Tubuh yang tak dapat mati, tubuh yang tak dapat rusak, tubuh yang tak dapat binasa, ya, tubuh yang kekal. Tubuh yang juga tidak lagi merasa sakit, tidak merasa lelah, ya, tidak merasa seperti mau mati rasanya, nggak ada lagi itu semua. Tubuh kebangkitan Yesus ini istimewa, ya, karena Bapa berkenan kepadanya. Ia bangkit, Allah bekerja sama ya, Allah membangkitkan dia. Dua-duanya itu tidak bertentangan. Dia bangkit, Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ini pengharapan kita. Bahwa di tengah penderitaan ini will be ending. Akan berakhir. Gak perlu karena penderitaan kita ini kita membuat keputusan-keputusan yang salah. Karena banyak juga orang di tengah penderitaan salah keputusannya. Dia pikir keluar dari satu permasalahan, tapi dia seperti dari lubang buaya keluar dari mulut buaya, dia akan masuk ke mulut singa, nggak pernah berakhir. Jadi ketika kita lari ya kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka kita masuk ke mulut buaya. Kita pikir tadi, aku menghindari ini, aku keluar dari sini. Tapi kita memasukkan leher kita ke dalam mulut singa. Apa yang terjadi kalau kita sendiri yang masukkan leher kita ke situ? Iya, habislah kita. Itulah sebabnya jalan pintas mengatasi masalah
itu bukan jalan yang daripada Tuhan. Iya, harusnya kita kembali kepada Tuhan untuk apapun yang kita hadapi. Karena dialah Allah yang sudah bangkit tadi dari antara orang mati. Gembala agung yang menggembalakan kita ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Bahkan gembala agung yang sudah memberikan nyawa bagi kita. Harus kembali kepada Dia. Jangan lari mencari jalan yang pintas. Jangan mencari jalan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saya pun tiap kali mengingat kebangkitan itu menjadi penghiburan. Mengapa? Karena saya diingatkan lagi. Ya, saya tidak berakhir di penderitaan, saya tidak berakhir di kematian. Saya berakhir di kebangkitan. Dan saya akan bangkit dari tubuh yang binasa ini, yang dapat mati ini, yang sakit ini, yang sering merasa lelah ini, ya, ke dalam suatu tubuh yang nanti tidak akan pernah merasakan lagi semua itu. Tetapi tubuh yang seperti tubuh kebangkitan Yesuslah. Karena tubuh kebangkitan Yesus adalah yang sulung. Yang pertama, contoh. Ya, seperti itulah nanti tubuh kebangkitan semua orang percaya. Jadi ketika kita menderita, ya, kita harus ingat itu. Ini sementara. Ini hanya temporary. Ini hanya sementara. Ya, kita tidak boleh mengambil jalan yang salah di tengah penderitaan. Itulah tadi nasihat. Itulah yang diinginkan oleh penulis kitab Ibrani ini terhadap orang-orang Ibrani ini. Supaya di tengah kesulitan mereka, karena kalau penganiayaan ini kan membuat ekonomi juga sulit, ya kan? Mungkin mereka banyak kekurangan, banyak hal. Tapi apakah mereka oleh karena itu jadi bersalah? Iya. Penulis ini menginginkan mereka tidak melakukan yang salah oleh karena kesulitan, oleh karena tantangan. Oleh karena tidak diterima di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena masyarakat menghina, mengejek, menganiaya mereka. Gak ada alasan untuk bilang karena begininya maka aku pun begini juga. Itu gak ada hukumnya itu. Gak ada. Iya. Kalau orang salah dialah salah. Kan Tuhan nanti yang akan menghukumnya karena Tuhan adil. Mengapa kita harus ikut bersalah karena orang lain salah? Apalagi orang belum tentu salah lalu kita menjadi berdosa. Iya, jadi ini memang harus betul-betul kita pikirkan. Gembala agung ini sudah mengembalakan kita. Bayangkan dari dosa, dari lumpur dosa, dari keadaan yang sangat buruk. Dari situ dulu kita diambilnya. Dipanggilnya nama kita. Anakku kembalilah. Ya, kita dibajui, kita dibersihkan, dibajui, ya. Dipakaikan hidup yang benar, dijadikan manusia baru, diajari, dibimbing, dituntun. Gembala agung ini sudah berbuat banyak bagi hidup kita yang telah diambil dari lumpur dosa itu. Dia dibangkitkan Allah dan dia jaminan kebangkitan kita juga. Kecuali kalau kita benar-benar tidak menjadi percaya. Kalau kita tidak benar-benar tadi dipulihkan, tidak punya perjanjian kekal tadi dengan Allah, perjanjian yang tidak dapat dibatalkan. Ini yang ketiga, ya waktunya tinggal 10 menit, ada 3 lagi. Mari kita lihat kata yang keempat, ayat 21. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya. Iya. Bahasa karonya ini dibilang, ya, di batas sumbul kemalaman ate, sin cukupi krina, keperlundu, guna dalanken sentuduras pratenna. Terjemahannya,
Allah memberikan apa yang kamu perlu supaya kamu bisa hidup sesuai kehendak Allah. Berarti di sini masih ada suatu janji jaminan bahwa Allah akan mencukupkan apa yang perlu bagi hidup orang percaya itu di tengah situasi yang berat itu. Masih ada janji Tuhan untuk mencukupkan apa yang mereka perlu, karena ya Tuhan mau supaya dengan apa yang diberikan Tuhan itu mereka akan hidup dalam kehendak Tuhan. Jadi kurasa nggak mungkin ketidakcukupan membuat orang ya tidak bisa melakukan kehendak Tuhan, karena Tuhan sendiri menjanjikannya. Keperlundu itu kebutuhanmu. Iya, kalau bahasa Indonesia memperlengkapi semua yang kamu butuhkan. Ini janji Tuhan. Iya, maka di tengah zaman ini pun saya masih tenang karena janji Tuhan. Memang dari awal ketika saya meninggalkan pekerjaan saya, menyerahkan diri kepada Tuhan, dalam hal ini sudah Tuhan berbicara dari sejak masa muda. Dia yang tidak menyayangkan nyawanya. Ya, dia tidak akan menahan kebaikan untukmu kalau itu kamu perlukan. 40 lebih tahun sudah berlalu, janji itu genap. Enggaknya saya pernah kekurangan apa yang saya perlukan. Walaupun dulu jadi pendeta gaji awalnya 500.000. Di tengah saya yang biasa bergaji jutaan. Iya, tapi bagaimana Allah memenuhi keperluanku dalam Kristus Yesus. Bukan keperluanku saja. Kebutuhan pelayanan mulai dari Kuala dulu pun enggak pernah saya melihat ada yang kurang. Sampai hari ini kita berada di sini. Tidak ada sesuatu pun yang Tuhan pernah tahan-tahan. Allah yang memanggil kita menjadi milik kepunyaannya. Dia Allah yang benar-benar memelihara kita. Allah yang menyatukan kita dalam tubuh Kristus. Allah yang sama juga memelihara tubuh Kristus itu dengan apa yang dibutuhkan. Allah yang mempercayakan pelayanan kepada kita juga ya tidak akan menahan kebaikan kalau untuk kepentingan pekerjaan Injil, pekerjaan apa yang berkenan kepada Tuhan. Masih percaya kamu? Kadang-kadang kita melihat orang lain lah. Karena kita tidak tahu bagaimana imannya kepada Tuhan, mengapa dia enggak dipelihara. Bahkan kalau jemaat ini pun ada tak terpelihara, di mana salahnya? Di mana? Jangan menganggap enteng terhadap janji Tuhan. Karena Allah ya tidak mungkin membatalkan apa yang dia katakan. Tidak mungkin dia tidak berkuasa menggenapkan. Walaupun keperluan yang kita butuhkan tadi mungkin gak seperti yang kita inginkan. Karena yang diinginkan dan yang dibutuhkan adalah dua hal yang berbeda. Yang dibutuhkan adalah hal yang kita tidak bisa hidup tanpa itu. Tapi kalau diinginkan mau melala surah-surata, banyak kali keinginan kita, ya kan? Banyak kali keinginan kita. Mata kita ini kan banyak kali dia lihat, banyak kali dia mau. Iya kan? Belum lagi kalau orang cakap-cakap. Kan sama dulu kita sekolah katanya. Aku udah naik mobil, kau kok masih naik sepeda katanya. Muncullah lagi, minder. Iya. Jadi akhirnya yang berharga yang Tuhan berikan, iman, keselamatan. Jadi kurang berharga karena gak ada mobil. Karena yang ada adalah motor si Bayak Kuala. Jalan kaki atau naik angkot. Iya. Dalam hal ini Pak Bangun itu bisa lah jadi trademark ya. Jadi contoh.
Iya, orang yang nggak meletakkan harapannya pada mobil. Iya, tapi dia meletakkan harapannya. Profesor loh, PhD, jalan kaki ke kampus, naik angkot. Kalau dunia katakan apa? Motu. Tapi Tuhan bilang apa? Kurasa jempolnya lebih banyak atau mungkin pakai love gini ya. Aku sekarang emoticon itu bingung aku. Ada emoticon, di matanya pun ada love. Di mana-mana love semua kan? Iya. Ini love semua Tuhan kasih itu emoticon yang kayak gitu loh untuk Pak Bangun itu. Iya, aku yakin itu nggak mungkin Tuhan kasih hanya jempol aja kurasa. Iya, aku aja ngasih dia emoticon yang ada love-nya itu banyak. Iya, karena dia lebih berani berdiri benar melakukan kehendak Allah ya daripada memikirkan kesenangan duniawi. Ada uangnya, aku tengok nggak pernah dia nggak memberi. Sil anak-anak kuliah ada persembahannya, retreat ada juga uangnya lebih dikasihnya. Iya gitu ya kan. Ada acara Natal. Tiap tahun itu ada tersendiri amplopnya tebal. Itu diantarkan pula itu karena nggak muat kurasa masukkannya. Iya. Jadi dia jelaskan kemana arah hidupnya. Untuk apa dia hidup. Ini kan bertobat lama, limper pun gak pernah masuk uang. Iya, iya, dilayani. Udah berapa banyak firman Tuhan kalau tiap khotbah aku kan bayar, berapa kamu harus bayar? Tiap kunjungan aku kamu salamkan, berapa sudah harus kamu salamkan? Iya kan? Ini kulayani kamu, ku PA kan lagi. Iya kan? Ku kunjungi lagi. Enggaknya pernah, jangan pula nanti gara-gara itu kalian salamkan, enggak pernah aku terima itu. Enggak pernah aku mau nerima itu kalau kamu salamkan pun. Iya. Iya. Seperti itu ya. Jadi ini dia. Melakukan apa yang berkenan dan Allah tadi mencukupkan dengan apa yang perlu. Amin. Cukupnya? Cukup menurut Tuhan, bukan menurut keinginan mata, keinginanku. Kalau ku ingin ini banyak kali. Oh, lihat apa? Ada orang suka lihat makanan-makanan apa namanya itu? Gojek apa? GoFood. Oh, GoFood. Tiap yang baru matanya langsung gini. Kayak mana pula rasanya yang baru ini gitu kan? Iya. Iya. Jadi kalau seperti itu ya sudah gawat lah. Iya. Terus diajak kawan lagi ke mall, lihat ini lagi, lihat itu lagi. Semua pengen. Itu bukan kebutuhan, itu apa? Keinginan. Iya. Bukan keinginan katanya tadi yang dicukupkan ya, tetapi apa yang engkau perlukan supaya hidupmu benar. Apa yang kau perlukan supaya hidupmu di dalam kehendak Tuhan. Sekali lagi, mari bergumul bersama-sama. Orang-orang yang misalnya tidak dicukupkan. Ada apa? Silakan datang, konseling. Gak apa-apa kok, telepon kami pada waktu yang ada. Kita ngomong-ngomong, mengapa firman Tuhan ini gak genap ya? Apa Tuhan yang akal-akalan ya? Atau kita yang akal-akalan, kita yang gak pas. Iya, salah satu penahan berkat adalah tidak adanya damai sejahtera. Di mana ya orang rukun bersama-sama Allah memerintahkan berkat. Di mana kamu rubat gak ada berkat. Gak ada. Iya, di mana sesama saudara juga saling gak bisa mengampuni. Sudah sama-sama ditebus darah Tuhan Yesus. Ini gak ada berkat bisa dijanjikan Tuhan untuk turun sebagaimana lagu itu ya. Itu kan lagu dinyanyikan dan diambil dari kitab Mazmur. Iya. Tuhan memerintahkan berkat di mana orang rukun bersama-sama. Ini kita duduk gini loh, tapi gak rukun dalam hati.
bekerja dalam kita. Anak ini pun, ya kan? Kadang dua pun cuma serumah, suami istri nggak sehati pula. Itulah duduk bersama, katanya. Iya, jadi gimana coba? Iya, padahal Tuhan bilang jika dua orang dengan sepakat satu hati, ya Tuhan akan menjawab. Berarti nggak bisa kamu berdua pun sehati. Berdoa, dia berdoa di sana, kamu berdoa di sini. Ayo berdoa bersama-sama. Kalau kami berdoa berantem kami, katanya. Nah itu coba. Dua orang kok bisa berantem? Iya, PA pun gitu. Sendiri-sendiri saya teduh. Kalau udah berdua, udah jumpa atas. Jadi macam mana cara dosa teduh kok bisa dua orang jumpa atas? Berarti kami yang baca firman itu, bukan firman itu yang membaca kamu. Makanya kamu rubat. Iya. Jadi membaca firman yang benar, izinkan dia membaca kita. Kalau dia yang membaca kita kan sama ke kiri, sama ke kanan. Enggak mungkin kepada yang satu ini firmannya begini. Ini di sini sudah berubah. Enggak mungkin. Itu yang saya mengerti ya. Jadi orang-orang yang selalu dalam firman Tuhan enggak bisa sepakat. Dia yang membaca. Bukan Tuhan membaca dia. Ini saya rasa harus pelajari lagi lebih jauh. Tuhan yang harus membaca kita. Firman itu membaca hidup. Firman itu mengoreksi kita. Firman itu meluruskan kita. Bukan kita, oh yang ini cocok ini kulakukan. Ini kurang cocok, payah, ini hindarkan dulu untuk minggu ini. Enggak begitu. Cara baca ini salah. Makanya banyak orang salah ngerti Alkitab ini kan, salah tafsir. Bukan roh Tuhan yang menunjukkan arti itu kepada dia yang mengartikannya. Mintalah kepada Tuhan, Tuhan bacalah aku. Bacalah aku. Kalau dia yang membacanya kan ditunjukkannya, ini tak benar kamu dalam hal ini. Dalam hal ini kamu begini, kan gitu katanya. Kalau kita membacanya cenderung kita memilah. Bahkan kita cenderung firman yang enak itu aja yang kita ke situ mata kita. Firman yang enggak enak itu kayaknya enggak usah ke situ. Makanya enggak naik kelas. Ya, tetap kelas ABC lalap. Kelas 1 lalap. Jadi kelas 1 kayak mana lah, dimamahi lah terus. Jadi tetap dia seperti itu ya. Ya, ini enggak bisa pula ini ada kursusnya. Tapi mari doakan, Tuhan ketika aku membaca ini, bacalah hidupku, berbicaralah kepadaku, nyatakanlah apa yang benar, yang berkenan kepadamu, nyatakanlah apa yang salah, supaya jikalau ada yang salah, aku tidak mempertahankan diri. Aku mau diubah, aku mau dipangkas, aku mau dibentuk oleh Tuhan. Yang berikutnya. Dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Kalau yang keempat tadi kan dia memberikan apa yang perlu. Yang ini yang kelima, di dalam engkau dia bekerja supaya hatimu itu memang mau melakukan firman Tuhan itu. Jadi kita dorong-dorong orang lakukan firman Tuhan ini. Kalau Tuhan tidak mengerjakannya di dalam dia nggak bisa-bisa. Maka capek kali kita. Bagemin ban, kan gitu ya. Ginilah, nggak bisa. Tapi kalau Roh Kudus yang bekerja dalam dia, Roh Kudus akan membuat dia melakukannya. Jadi di sini kita melihat Tuhan bekerja dari luar memberi apa yang perlu, tapi dia juga bekerja di dalam membentuk kita sedemikian sehingga kita melakukan apa yang Tuhan berkenan. Dan yang terakhir yaitu bagi dialah kemuliaan sampai
selama-lamanya. Ini sering dipakai dalam doa penutup ya. Bagi dialah, bagi siapa? Bagi Tuhan Yesus lah. Apa? Kembali lagi, bukan bagiku ya. Bukan bagiku. Kalau dicukupkan pun tadi bukan untuk kemuliaanku, bagi dia. Jadi kalau kamu cukup supaya mulianya Tuhan, maka nggak mungkin kamu dibuatnya kurang. Karena di situ dipertaruhkan kemuliaannya. Jadi kalau kamu kurang, dia kan nggak mulia. Iya, dia pasti memberikan kepadamu, ya, supaya bagi dialah kemuliaan tadi. Karena memang dia layak, bukan? Iya, dia tadi yang mendamaikan kita dengan Allah, dia memberi janji sampai kekekalan. Ya, dia menjamin kehidupan yang baru, hidup kebangkitan pada masa yang akan datang. Ya, dia menjamin apa yang kamu perlu. Ya, dia bekerja di dalam kamu sehingga diubahnya kamu sedemikian sehingga suka kamu hidup di dalam ketetapan Tuhan. Banyak kali yang dia kerjakan ya. Kalau gitu wajarlah. Kalau dari hati kita mau supaya apa? Tuhan, aku mau mulialah Engkau. Lewat hidup di dalam tubuh ini. Lewat semua yang ada ini. Lewat kecukupan yang Tuhan beri. Ya, agar mulialah Engkau. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Kami diingatkan kembali Allah itu Allah yang memberi damai sejahtera karena Dia sumber damai. Dia yang dapat memberikan kami damai dalam hubungan dengan Allah dengan mengampuni kami. Dia yang memberikan kami damai ketika kami satu dengan yang lainnya berdamai. Ketika kami satu dengan yang lainnya saling merendahkan diri dan saling mengampuni. Dan Dia juga memberikan damai atas diri kami. Oleh karena kami berharga di matanya. Sekalipun dunia menolak kami, manusia mengejek kami, orang-orang tidak mau dengan kami, tetapi Tuhan menerima kami. Dan di dalam penerimaan Tuhan itu kami menerima diri. Sehingga damai sejahtera memerintah dalam pikiran, dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kematian-Mu membuat perjanjian kekal terjadi. Antara kami dengan Allah. Bahwa kami milik Tuhan bukan selama hidup saja. Kami milik Tuhan sampai selama-lamanya. Dan Tuhan juga memiliki kami. Bukan di dunia saja. Tapi Tuhan memiliki kami sampai kepada kekekalan. Tidak ada perceraian, tidak ada perpisahan antara Tuhan dengan kami. Karena kami sudah di dalam Dia dan Dia di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Betapa hebatnya rahasia ini yang Engkau sendiri karuniakan. Dan kami bersyukur Gembala Agung yang sudah menarik kami dari lumpur, yang sudah mengampuni kami, menjadikan kami baru, sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Kebangkitannya itulah yang menjadi dasar iman kami. Bahwa kami tidak berakhir di penderitaan, kami tidak berakhir di kematian. Kami akan berakhir, kami yang percaya, akan berakhir di dalam hidup kebangkitan, akan dimuliakan bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya. Ini juga dalam Tuhan bagi kami. Karena betapa hebatnya dan betapa indahnya ketika kami bersama-sama dengan Tuhan di bumi, tetapi juga betapa lebih hebat lagi ketika kami bersama Tuhan di sorga. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus menghiburkan kami lewat perkataan-Mu ini bahwa penderitaan ini sementara.
Sehingga jauhlah kami karena menderita menjadi berdosa. Jauhlah kami karena menderita mengambil jalan yang tidak benar. Kiranya Roh-Mu menolong kami supaya apapun yang terjadi, kami tetap menjaga diri dalam jalan yang benar, hidup bersama Tuhan. Terima kasih untuk janji memberikan kepada kami apa yang kami perlu untuk hidup memuliakan Engkau. Terima kasih Engkau membaharui kami terus-menerus, sehingga kami menjadi dibentuk sedemikian, menjadi tahan uji, menjadi kokoh, menjadi orang yang berdiri teguh, menjadi orang yang tidak cengeng di dalam perjalanan iman. Menjadi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan dibentuk semakin serupa dengan Kristus Yesus. Kiranya kegenapan firman ini jadi supaya kalaupun ada kami yang jatuh, kami tidak terus-terus lagi jatuh. Oleh karena Engkau menarik kami di jalan yang lurus, di jalan yang benar itu. Dan kami juga sungguh merindukan, bukan lagi kemuliaan kami Tuhan, karena kami tahu itu hidup yang lama. Tapi kemuliaan-Mu yang kami pikirkan. Kami melakukan sesuatu apakah mulia Tuhan? Apakah orang akan melihat Tuhan di situ? Apakah orang akan memuji Tuhan? Bahkan orang kemudian mengakui Tuhan Yesus itu adalah Allah yang benar dan mereka akan memuliakan Allah. Kami berdoa supaya Roh-Mu yang kuduslah yang menolong kami supaya bagi kemuliaan Tuhan itu kami hidup. Maka inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Karena kami tahu semua perkataan-Mu itu benar. Berbicaralah kepada tiap-tiap kami. Singkapkan rahasia yang berasal dari sorga. Dan bukakan hal-hal yang membuat tidak bisa genap firman ini dalam hidup kami. Berikan kami pertolongan untuk menjadi rendah hati, menjadi orang yang mengakui kalau salah, menjadi orang yang sungguh-sungguh ya Tuhan merendahkan diri, supaya hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, supaya jangan karena hidup kami orang lain akan menghina Tuhan, jangan karena hidup kami orang lain menjadi rusak, jangan karena hidup kami orang lain akan menjadi batu sandungan kami bagi mereka. Mari Tuhan, berikan kami hati yang rendah hati. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hamba-Mu berdoa untuk umat-Mu supaya sungguh sebagaimana yang Kau janjikan ya Tuhan, penghiburan dari-Mu itu terus ada dalam kami. Kecukupan yang dari Tuhan itu terus Tuhan berikan, supaya tidak satu orang pun yang nama Tuhan ada atasnya akan kekurangan. Dan hamba-Mu juga berdoa supaya Roh-Mu melanjutkan bekerja di tengah hati setiap orang. Supaya bukan dipaksa untuk taat itu, tapi oleh pekerjaan Roh rela, bahkan mengejar untuk melakukan karena ingin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk seluruh ibadah ini. Jemaat pulanglah dengan berkat yang berasal daripada Tuhan. Tuhan yang telah memanggil engkau kepada pertobatan. Tuhan yang meneruskan bekerja dalam hidupmu. Tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan kembali. Kiranya Dia tetap mengokohkan engkau dan menguatkan engkau tiap-tiap hari. Kiranya imanmu bertumbuh sehingga engkau percaya apa yang dikatakannya. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi. Padanya ku beri pujian. Bapa ada
Selamat hari Minggu, selamat Paskah, Tuhan memberkati.